dari kedelai. Kedelai dibersihkan dulu, dipisahkan dulu dari kedelai yang kurang baik seperti bolong, pecah, itu dipisahkan dulu. Tapi di sini juga ada kedelai yang kualitasnya bagus, kita tidak usah memisahkan lagi. Nah, dari situ kedelai kita rendam minimal 4 jam dengan menggunakan air dingin. Maksud air dingin itu air biasa. Maksimal 10 jam. Kalau kurang dari 4 jam, rendemen yang dihasilkan akan kurang. Kalau lebih dari 10 jam, rendemen akan hilang. Rendemen itu adalah tahu yang masih muda. Tahu yang masih muda belum dipres, belum dipadatkan menjadi tahu. Nah, sesudah direndam kedelainya dan mengembang menjadi 2 kali lipat dari kedelai yang belum direndam, baru kita giling menggunakan mesin giling kedelai. Mesin giling kedelai itu tidak boleh penghancurnya itu sendiri tidak boleh dengan menggunakan logam seperti blender, itu tidak boleh, harus menggunakan alat dari batu. Ini harus menggunakan alat dari batu. Dengan menggilingnya itu dengan menggunakan air sedikit demi sedikit dengan intensitas air 1 liter per menit. Dengan intensitas air 1 liter per menit untuk menghasilkan bubur kedelai. Untuk dijadikan bubur kedelai tersebut. Nah, setelah jadi bubur kedelainya, baru kita rebus dengan air yang mendidih. Jangan sampai merebus kedelai, air sebelum mendidih sudah dimasukkan, harus sudah mendidih. Untuk perebusan kedelai, kedelai diaduk-aduk dengan satu arah, diaduk-aduk dengan satu arah untuk mengurangi busa yang berlebihan. Di samping itu juga ada sebuah cara lagi yang disebut kalau di Sumedang itu namanya pamepes, dengan menggunakan minyak jelantah sisa penggorengan hari kemarin. Itu untuk mengurangi anti busa, yang disebut anti busa. Nah, untuk mengetahui bubur kedelai itu matang atau belum ya, dari wangi bisa dan dari warna juga bisa. Kalau wangi, dia wangi kedelainya itu akan lain dengan warna wangi kedelai yang masih mentah. Kalau kedelai yang masih mentah akan disebutnya itu langu kedelai. Tapi kalau udah matang itu dia akan wanginya akan wangi kedelai, khas kedelai itu sendiri. Untuk pembuatan tahu ada dua proses lagi, yaitu pembiangan. Pembiangan itu sendiri, ya sudah tadi saya jelaskan, biang itu dihasilkan dari kedelai itu sendiri, tahu itu sendiri. Baru susu kedelai itu kita berikan biang, kita masukkan biang ke dalam susu kedelai itu dengan cara sedikit demi sedikit dan diaduk satu arah, sedikit demi sedikit dan diaduk satu arah.
itu dilakukan terus menerus sampai rendemen tahu keluar. Susu kedelai itu nanti akan terpisah menjadi rendemen dan akan menghasilkan air yang berwarna kuning bening, dan itulah yang disebut liang. Dan liang itu sendiri akan dipergunakan untuk pembuatan tahu, untuk penggumpalan tahu, untuk penggumpalan susu kedelai agar menjadi tahu untuk hari berikutnya. Setelah kedelai matang, baru kita saring kedelai itu menggunakan saringan, menggunakan kain, bisa kain belacu ataupun kain sipon dengan ukuran lebar yang kira-kira bisa menampung untuk bubur kedelai tersebut. Setelah disaring, kita peras, kita pisahkan bubur kedelai itu, ampas kedelai dengan susu kedelai. Untuk pemisahan itu sendiri nanti kita akan menghasilkan susu. Nah, setelah susu dan kedelai sari atau susu kedelai dengan ampas kedelainya terpisah, kita aduk-aduk, kita peras, dan tambahkan lagi air mendidih secukupnya untuk menghasilkan lagi, untuk menghilangkan lagi, mendapatkan lagi sari kedelai dari ampas itu sendiri yang masih tidak bisa diampas. Baru kita pisahkan bubur kedelai, ampas itu sendiri dengan susunya kita pisahkan. Nah, dari situ dihasilkanlah yang disebut susu kedelai. Kalau untuk pembuatan susu kedelai cukup sampai di situ. Dan rendemen itu udah terpisah dan mengandung kadar airnya udah rendah, baru kita press dengan menggunakan alat press, alat pencetak tahu. Alat pencetak tahu itu ya banyak modelnya, ada yang terbuat dari stainless, ada yang terbuat dari aluminium, dan yang paling tradisional dari kayu. Dari situ dipres agar rendemen itu betul-betul memadat, betul-betul kadar airnya yang terdapat di rendemen tahu itu sudah cukup sedikit, tapi jangan sampai air yang terkandung di dalam tahu itu jangan sampai belas hilang. Jadi harus tersisa. Itu untuk menghasilkan tahu yang istilahnya itu tidak tua. Terlalu lama dipres juga kurang baik, kurang kepres juga tahu akan rusak.